Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Selasa tanggal 14 September tahun 2021 semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua dalam keadaan senang, semua dalam keadaan gembira, semua untuk belajar secara tatap muka melalui virtual atau melalui daring. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anakku sekalian, hari ini kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang diturunkan ke bumi untuk membasahi bumi yang sudah lama kering karena musim kemarau. Sambut hujan dengan penuh doa, ungkapan syukur kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan rahmat berupa hujan. Kita tidak bisa membayangkan betapa keringnya bumi ini, betapa kotornya udara, betapa panasnya suhu udara di sekitar kita. Yang rumahnya kebanjiran, yang rumahnya kebocoran, yang peralatan elektroniknya rusak atau kebasahan, anggap saja itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita, seberapa sabarnya diri kita. Ketika Allah memberikan rahmat, di sampingnya Allah juga memberikan ujian kepada kita. Allah mengukur betapa sabarnya kita ketika menghadapi semua itu dengan sabar. Anak-anakku sekalian, Fadil Anugrah, sholat subuhnya jam berapa nak kalian kamu? Fadil Anugrah, sholat subuhnya jam berapa? Tersenyum malu berarti tidak sholat subuh ya? Setengah ya. 4 Pak. Setengah Jam 5. berapa? Setengah 5 Pak. Setengah 5. Dimas Aprianto kelas 7E. Jam berapa kamu melaksanakan sholat subuhnya nak? Jam setengah 5 Pak. Setengah 5. Adakah di antara kalian yang melaksanakan sholat subuhnya jam setengah 7? Tidak ada. Tidak ada, apa malu mengatakannya? Tidak mengatakan sejujurnya kepada Pak Beni tidak masalah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah mampu melihat isi hati kalian. Jujur atau tidak? Satu, kata kuncinya adalah jujur. Yang kedua, siapa di antara kalian yang rutin melaksanakan sholat rawatib dari mulai isya, tidur bangun ketemu subuh, beraktivitas ketemu duhur, duhur istirahat kembali beraktivitas ketemu asar, asar beraktivitas ketemu maghrib, maghrib ngaji sampai dengan isya. Siapa di antara kalian yang terus menerus melaksanakan sholat rawatib karena Allah? Tidak ada. Alhamdulillah. Pada ngacung. Ya, baik. Adakah di antara kalian yang belang bentong? Belang bentong itu bahasa Cina, bahasa Jermannya adalah belang bentong itu bahasa Cina, bahasa Jermannya adalah kadang jalan, kadang enggak, kadang melaksanakan, kadang enggak. Adakah di antara kalian yang sudah kelas 7 melaksanakan sholat rawatibnya isya jalan, subuhnya enggak, duhurnya jalan, asarnya tidak, maghribnya iya, isyanya juga enggak? Adakah di antara kalian yang seperti itu?
melaksanakan sholat rawatib dari mulai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lagi, besoknya seperti itu lagi, lusanya seperti itu lagi, besok lusanya seperti itu lagi, itu dinamakan istiqomah dalam beribadah. 2, kata kuncinya yang kedua adalah istiqomah. Do you understand? Nah, nanti dulu sabar ya. Pak ini baru mengeluarkan 2 kata mukjizat, baru mengeluarkan kata hebat hari ini, yaitu jujur dan istiqomah. Berikutnya, berikutnya, masih mengenai sholat, yang melaksanakan sholat isya, yang melaksanakan sholat subuh, yang melaksanakan sholat asar, maghrib, isya lagi, subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, dan seterusnya, berarti dia menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanahnya apa? Amanah sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Wajibannya adalah melaksanakan ibadah. Itu adalah bentuk amanah. 3, kata kunci yang ketiga adalah amanah. Jadi Pak Beni hari ini sudah mengeluarkan 3 kata sakti mandraguna. Apa kata saktinya? Yang pertama jujur, yang kedua istiqomah, yang ketiga amanah. Ya, baik. Siapkan catatan kalian, siapkan alat tulis kalian. Pak Beni akan buka kupas tuntas. What is the meaning jujur? What is the meaning istiqomah? And what is the meaning amanah? Oke. Kalau sudah menguasai 3 kata kunci sakti itu, maka Anda lulus dari pendidikan Chandra di Muka Chandra Buana. Waduh, keren kan? Oke ya, siapkan alat tulisnya. Baik, kita mulai. Materi hari ini, Pak Beni ambil judul sesuai dengan kurikulum adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kita masuk bab yang kedua. Pak Beni akan menguraikan materi ini selama 30 menit ke depan. Hanya 30 menit ke depan. Tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada, silakan kirimkan ke Apa tadi Bapak Pak Beni di WA Pak Beni ya. Oke. Kenapa tidak ada pertanyaan? Karena tadi judulnya apa, Pak? Judulnya hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Silakan ditulis. Judulnya adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sudah semua ditulis? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang dengarkan. Dengarkan apa yang Pak Beni sampaikan. Tidak usah kamu tulis. Baik, anakku sekalian. Coba kita merenung. Coba kita merenung, kita fokuskan ke dalam bab ini, kemudian kita merenung. Yang kita renungkan itu adalah coba kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Tempatkan posisi kalian seolah-olah sedang berada di masyarakat. Baik ya, Pak Beni lanjutkan lagi ya. Anakku sekalian, tadi Pak Beni mengajak kalian kita menerawang seolah-olah kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Khianat. Ya, Pak Beni ulangin lagi. Ya, coba kita renungkan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Satu, silakan Anda bayangkan. Silakan anakku sekalian, anak-anak siswaku SMP 16 kelas 7 yang soleh dan solehah, yang gantengnya seperti Nabi Yusuf, Pak Beni termasuk di antaranya,
Yang cantiknya seperti Siti Aisyah, silakan. Bayangkan bahwa kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ada orang dikasih kepercayaan kemudian mengkhianati. Nah, gitu ya. Kedua, renungkan. Yang kedua, sering kita menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten, yang tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ulangi lagi ya. Sering kita menyaksikan, ini bukan kalian, Pak Beni yakin. Siswa SMP 16 mah bagus-bagus, nggak seperti ini. Ini di negeri antah berantah yang jauh di sana, yang tidak kita dapat kunjungi dan tidak ada di peta. Dan kita sering menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten, orang yang tidak istiqomah dalam melakukan kegiatan. Tidak terus-menerus, hanya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, tergantung mood. Sehingga ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Baik. Anakku sekalian, dari dua contoh itu, mari kita masuk ke materi inti mengenai jujur. Nah, jujur adalah kesesuaian sikap. Silakan tulis. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Pak Beni ulangi lagi yang ke-99 kalinya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya. Jadi jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Tadi habis sikap apa, Pak? Perbuatan yang sebenarnya. Patah-patah, Pak, suaranya. Pak, Iya, itu jujur namanya. Jadi itu namanya jujur. Patah suaranya. Ya, kebetulan mikrofonnya Pak Benia ini. Ulang ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kesesuaian apa, Pak? Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Siapa Siapa yang bisa menerjemahkan makna jujur? Tadi Pak Beni katakan bahwa jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Berarti antara perkataan dengan perbuatan itu harus sama, tidak boleh beda. Paham kan? Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tentang kejujuran? Ya. Pak. Oke, silakan. Indra Kurniawan. Dari uang untuk belanja dan masih ada sisanya lalu diberikan kepada orang tua. Iya benar, Pak. Saya tuh pernah, Pak, dibelikan uang oleh orang tua saya untuk belanja. Kemudian masih ada kembaliannya. Maka saya kembalikan lagi ke orang tua saya kembaliannya. Itu namanya perbuatan jujur. 100 buat Indra Kurniawan. Ada yang raise hand, Faiza Dia Azka. Silakan. Jujur dalam sholat, Pak. Jujur dalam sholat. Contohnya bagaimana, Neng Ayu? Sholatnya benar, nggak bohong kepada orang tua. Biasanya kan Kitanya, nah, kamu sudah sholat asar belum? Belum. Itu jujur namanya. Tapi langsung melaksanakan. Bukan berarti oleh saya jujur, kemudian tidak melaksanakan. Ya, jangan begitu. Nanti bertabrakan dengan amanah. Ya, jujur, katakan bahwa saya belum sholat.
Jangan mengatakan saya sudah lanjut. Fatih Zikrullah Al-Arashi. Wah, namanya bagus banget. Berat diucapkan. Silakan. Iya, Pak. Oh, kenapa? Nah, kalau pencet raise hand berarti ada yang mau disampaikan. Iya, Pak. Apa? Silakan. Contohnya Jujur. kita diberi amanah dari ibu, suruh belanja dan harganya naik dan kembaliannya dikembalikan lagi, Pak. Iya, pinter. Beli cabai merah, harganya 3.000, bawangnya 5.000, dikembalikan lagi ke ibu 2.000-nya ya. Jangan diembat. Diembat itu bahasa planet. Bahasa kitanya diambil. Bahasa Jepangnya dicatut namanya. Bahasa Cirebonnya kata Ibu Nining, dipendet, diambil. Oke ya, itu makna kejujuran. Yang kita lakukan sesuai dengan yang kita ucapkan. Camkan baik-baik. Yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Siapa yang mau ikut Pak Beni ke surga? Kalau mau ikut Pak Beni ke surga, mulai sekarang, iya. Yuk tinggal milih nanti surganya ya, surga jannah, surga yang lain banyak sekali. Ya, oke ya. Tinggal milih surga Firdaus, betul, Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Kausar, banyak sekali. Ya. Kalau kita mau masuk ke surga dengan Pak Beni, maka kita harus jujur. Karena jujur itu membawa kebaikan. Mulai sekarang camkan di dalam hati kalian, di dalam hati Pak Beni, di dalam hati kita semua, jujur. Do you understand? Understand. Jawabannya bukan Anders. Ya, Pak, karena jujur. Jawabannya yes, sir. Yes, sir. Ih, bagus sekali, cantik banget itu. Siapa yang ngomong ya Pak Beni? Nggak ngelihat, nggak nyimak tadi. Gina ya? Gina mana Gina? Gambarnya Gina. Rekaman ya, ininya mana videonya, di on kan? Biar Pak Beni bisa ngelihat. Oh itu loh Gina, gitu. Nanti pas Pak Beni lagi goes hari Minggu ketemu Gina bisa minta minum, lumayan kan? Jajan Pak Beni. Oke ya. Alhamdulillah tuh. Senyum itu ibadah. Banyak orang kita senyum. Karena gue sekalian, ini Amar Tantia yang Pak Beni sayangi, yang Pak Beni alem. Pada masa zaman jahiliyah, orang itu susah untuk jujur. Kita mencari orang jujur di zaman jahiliyah susah. Ya, di zaman jahiliyah, ingat, jahiliyah itu kebodohan. Banyak orang-orang yang tidak jujur. Banyak orang-orang yang melakukan tindakan kebodohan. Misalnya berdagang tuh Pak, dinaikinnya Pak ya? Iya. Terus? Iya. Ya, ada orang dagang dinaikkan harganya, terus? Harganya yang tidak sesuai. Harganya tidak sesuai. Iya. Barangnya dikurangin. Oh, iya, itu bukan kejujuran, itu namanya dolim. Kenapa? Dolim itu lawannya tidak adil. Adil lawannya dolim. You understand? Dolim. Iya. Kalau ada pedagang yang menaikkan harganya nggak kira-kira, yang mencekik rakyat, yang mencekik konsumen, itu namanya perbuatan dolim. Ya, dalam hal ini Pak Beni sedang membahas kejujuran, bukan perbuatan zalim. Zalimnya next time. Zaman jahiliyah itu orang ya. Kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling jujur pada saat itu, sehingga beliau mendapatkan gelar yang dapat dipercaya, yaitu Al-Amin. Kata Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Orang yang melaksanakan perbuatan jujur, maka mendapat istilah dapat dipercaya. Bukan mendapat gelar, tetapi mendapat istilah dapat dipercaya. Kecuali Nabi Muhammad SAW, kalau Pak Beni mengatakan Nabi Muhammad SAW,
Jawab dengan Sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, mendapat gelar Al-Amin. Dari siapa? Dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, jadi anak sekalian, sifat jujur harus menjadi identitas seorang muslim. Ini yang sedang dialog dengan Pak Beni, semua muslim ya? Muslim. Muslim, Pak. Alhamdulillah muslim, Pak. Iya Pak, muslim Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, kalau kalian menjadi seorang muslim, tunjukkan identitas kalian dengan memiliki sifat jujur. Kalian jujur? Insya Allah, Ya. Pak. Insya Kita Allah. berusaha bisa. ya. Iya, insya Allah bisa Pak. Wah, itu paling bagus jawabannya. Allah Ini bisa. paling seneng. Insya Allah Insya bisa. Insya Allah bisa, Pak. Allah bisa. Gitu dong, semangat. Ya, nah ya, jangan lemah, letih, lesu. Bisa. Ya. Oke, kalian. Pak Beni lanjutkan lagi. Itulah mengenai kejujuran. Lantas Pak, hikmah apa dan manfaatnya? Hikmah atau manfaatnya Pak dari perilaku jujur? Banyak. Perilaku jujur bermanfaat. 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Hidupnya tenang, tentram karena tidak memiliki kesalahan. Kesalahan terhadap orang. Pak, coba ulangin sih, Pak. Belum, Pak. Oke, ini lagi ya. Oke. Perilaku jujur bermanfaat atau manfaat perilaku jujur yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Senang ya kalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seneng dong, kata Miss Niti mah. Seneng dong, gitu ya. Senang banget kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, itu hikmah dari perbuatan jujur atau perilaku jujur. Yang kedua, anak sekalian, dimanapun Anda berada, yang soleh dan soleha, yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Enak banget, ya. Punya teman banyak, jalan-jalan ke sini, haus, nggak usah beli minum, dikasih minum. Kan, kalau dikasih, kalau enggak, ya sudah ikhlaskan saja. Nggak usah lagi. Ya. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, anak sekalian, yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Pak Beni ulang ya. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, sekalian, lawannya dari jujur adalah Bohong atau kizib. Betul. Sekali kita berbuat bohong, maka akan melakukan kebohongan berikutnya. Ingat. Iya, betul. Harus Bohong itu bisa bertaubat, beranak Pak. pinak. Harus bertaubat, Pak. Betul. 100. Itu Pak Beni paling suka jawaban itu. Harus bertaubat, Pak. Ya Allah, ampunilah saya karena saya sudah berbuat tidak jujur. Nanti berikutnya saya akan berusaha untuk jujur. Berikutnya ada kesempatan bohong lagi, taubat lagi. Berbuat berikutnya bohong lagi, taubat lagi. Namanya taubat sambel. Lawak. Udah tahu pedas dimakan. Minum lagi, kepedasan lagi, hilang pedasnya, makan sambel lagi, lagi. Ya terus aja, itu kan taubat sambel namanya. Jangan begitu anaknya.
Sekali tobat, tobatan nasuha. Pamannya tidak akan mengulangi lagi. Wah, kayaknya kalau Pak Beni ketemu dengan kalian di tatap muka seneng banget ya. Melihat kalian tuh badannya melar, subur makmur, gemari pahlaw Cinawi, ganteng-ganteng kayak Nabi Yusuf. Pak Beni juga sama. Yang perempuannya cantik-cantik, anaknya mama sama anaknya papa. Duh, ya Allah ya. Sungguh beruntung nak, nasib kita dikasih wajah yang ganteng. Bukan nasib kalian, tapi nasib wajah, bukan wajah kalian, tapi wajah kita. Kenapa kita? Kenapa Beni diantaranya itu. Oke ya, lanjut ya anak sekalian. Masih ada waktu 2 hari ke depan. Kita lanjutkan lagi. Itulah tentang jujur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Denis. Denis, ada yang mau ditanyakan, nak? Pak, saya mau nanya, Pak. Tadi bukan tentang kejujuran, boleh nggak, Pak? Di luar. Boleh, silakan, boleh. Pak, kalau qanaah itu apa, Pak? Qanaah. Halo? Qanaah Pak. Pak Beni nggak dengar. Danis. Qanaah itu apa, Pak? Qanaah. Oh, qanaah itu adalah apa ya? Merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Alhamdulillah, Pak. Nah, ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Selalu mengucapkan kata syukur, puas ini ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qanaah. Paham? Pak. Oke. Kembali ke laptop. Silakan. Ada yang mau disampaikan tentang kejujuran? Tidak ada? Pak Beni lanjutkan lagi. Kata kunci yang kedua, kata sakti yang kedua, kata sakti mandraguna yang kedua, yaitu amanah. Apa, Pak? Patih, ya Teh, gimana? Patih raise hand. What happened, Patih? Kenapa sholat fardu diawali dengan sholat isya, Pak? Enggak jelas apa? Kenapa? Kenapa fardu diawali dengan sholat isya? Gampang itu. Karena Islam itu terdiri dari beberapa kata yang tersusun dari sholat. Isya, subuh, Ya. zuhur, asar, maghrib. Jadi Islam. Satuin. Boleh. Isa itu terdiri dari kata Isa, subuh. Nah, boleh seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada yang mengawali apakah itu duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, tidak ada. Ya, paham ya? Tidak ada kaitannya dengan yang itu. Baik ya, anak sekalian. Next, yaitu amanah. Anakku sekalian, amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah itu adalah orang yang amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, betul. Amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya, yang kaitannya erat dengan tanggung jawab. Ya. Ulangin ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Sudah? Dan bertanggung jawab. Ya. Orang yang melaksanakan amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Agak cepat ya anak sekolah ini ya. Karena Pak Beni waktunya tinggal 2 minggu lagi nih. Orang yang Pak Beni waktunya melaksanakan tinggal 2 minggu lagi. Jadi agak cepat ya.
Orang yang melaksanakan amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, orang yang tidak melaksanakan amanah, orang yang tidak melaksanakan amanah, ya disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana, Pak? Begini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Dengarkan. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Pak Beni ulangin lagi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa setiap pemimpin, setiap kalian, berarti siapa? Kalian, seluruh siswa kelas 7. Pak Beni termasuk di antaranya. Mereka semua yang di luar ini termasuk di antaranya. Itu adalah kalian. Kalian itu maknanya banyak. Semua orang, semua individu itu adalah kalian. Kalian adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oh, yang namanya amanah. Ya, jadi nanti kita, saya, kamu, Anda, kalian, Dimas, Farhanol, Bunga, Sylvia, Novita, seluruhnya, everyone. Halo, Pak. Iya, everyone, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Nah, Sira, Ponggan. Haji Sira. Itu Farhanul Aziz bangun tidur. Iya. Makanya jangan macam-macam dengan hidup. Kenapa jangan macam dengan hidup? Hidup itu untuk ibadah. Hati-hati. Anakku sekalian, tadi Pak Beni katakan bahwa setiap yang namanya manusia dilahirkan ke muka bumi ini tidak ada kata lain hanya untuk beribadah. Bangun tidur. Ucapkan alhamdulillah. Iya tuh. Baru bangunnya saja mengucapkan kata alhamdulillah, kan ibadah kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Ya? Kemudian melaksanakan sholat subuh, beribadah. Selesai subuh ngaji, beribadah. Habis ngaji, bantu ibu nyapu di dapur, nyapu di rumah, nyapu di teras, nyapu di halaman, ibadah. Kenapa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kenapa kita nyapu? Supaya bersih. Habis menyapu, habis bantu-bantu ibu, habis bersih-bersih, kita mandi, membersihkan diri dari kotor dan ibadah. Mau masuk ke WC-nya baca doa, keluar WC-nya baca doa, nanti Pak Beni akan perdalam tentang doa-doa. Semua beribadah, semua ibadah semua. Habis mandi kita pakai baju, bercermin, membaca doa, beribadah. Memakai pakaian juga beribadah. Kenapa? Menutup aurat. Ingat, semata-mata berniat karena Allah untuk menutup aurat, bukan untuk pamer. Bukan untuk ya. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Setelah kita berpakaian, kita sarapan, makan, beribadah. Makan itu bukan tidak beribadah. Makan itu beribadah. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada susu, kalau nggak ada ya jangan ngedumel. Cukup air putih saja. Nikmati yang ada.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah ya Allah, dikasih sarapan sama orang tua walaupun cuma tempe. Hari ini tempe, besok tahu, lusa tempe, besoknya lagi tahu, nggak apa-apa. Kenyang. Iya. Iya. Kalian bisa sehat, Pak. Iya, Pak Beni nih, tiap hari makannya nasi, nggak apa-apa, nggak pernah protes. Iya nasi, makan tempe, Pak Beni nggak pernah protes. Kadang makan tempe, kadang enggak, kadang makan tempe, kadang enggak, nggak pernah protes. Kenapa enggaknya? Enggaknya makan ayam goreng, ayam bakar, sate, nggak pernah protes Pak Beni. Enggak karena enak ya, Pak. Enak ya, Pak, itu mah. Karena enak Karena enak itu mah ya Pak ya. Pak Beni mah bulet baik. Iya makanya jangan pernah bersyukur, jangan kurang bersyukur kepada Allah. Hari ini makan tempe disyukuri ya Allah, alhamdulillah engkau memberikan saya rezeki tempe. Besok ada yang ngirim sate, alhamdulillah ini buat Pak Beni aja. Nggak apa-apa begitu, boleh. Pak. Oke ya, anak sekalian. Aja sih. Iya, nggak apa-apa ya. Habis makan kita sholat duha, itu namanya ibadah. Terus beribadah sampai mau tidur, coba. Sampai mau tidur. Anak sekalian, biasakan kalian mau tidur berwudu. Bukan membiasakan mau tidur pakai HP. Mau tidur lihatnya HP. Mau tidur lihatnya WA. Mau tidur lihatnya Facebook. Mau tidur lihatnya IG. Apa IG? Instagram. Apa tuh? Mau tidur telegraman. Mau tidur tuh berwudu. Habis wudu, kemudian kita tidur. Jangan lupa berdoa. Oh, ibadah semua dari mulai bangun tidur sampai dengan menjelang tidur juga beribadah. Tidak kurang apapun. Ya, enak nanti ketika kita tidur dicabut nyawanya, kamu nggak masalah. Karena kamu yang dicabut nyawanya buat Pak Beni. Oke ya, next kalian ya. Jadi kalau mau tidur, jangan lihat HP, jangan lihat Facebook. Kenapa? Karena lihat Facebook, itu Facebook isinya curahan hati. Apalagi doa, kalau doa kepada Allah jangan kepada Facebook. Pak Beni suka ketawa, ini zaman luar biasa, zaman dunia kebalik. Doa di Facebook, ya Allah. Di Facebook doanya, ya Allah berikan saya rezeki. Di Facebook, ya Allah. Itu kebalik namanya. Ya, misalnya. Ingat nih, siswa kelas 7 jangan sampai kalian berdoa di Facebook. Iya, Pak. Facebook itu buatan manusia. Iya, Pak. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jangan ke Facebook, ya. Itu buatan manusia. Iya, Facebook itu buatan manusia. Buatan Ya. mama. Oke ya, lanjut. Anak sekalian. Buatan aja, Pak. Iya. Amanah itu dibagi menjadi 3 macam. Tulis. Facebook, Pak. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau sudah pelajaran PAI-nya Pak Beni, bonggan nanti siang nggak sholat zuhur. Apalagi yang nggak berjamaah. Tak sunati 2 kali. Amanah terdapat apa? Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ih, pinter banget. Itu anaknya siapa sih? Diri sendiri. Anak orang Iya. ya, Pak. Ya masa anaknya Halo, siapa? Pak. Anaknya Pak Ali ya, kecil itu wajahnya Pak Ali. Halo. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Anak-anak sekalian, yang Pak Beni banggakan, yang Pak Beni sayangi, yang Pak Beni alami, anak kalian anak yang soleh dan soleha, mohon maaf sekali. Ya, Pak Beni kepengennya terus nih Zoom meeting dengan kalian selama seminggu berturut-turut, tapi apalah daya tangan tak sampai, nak. Karena Pak Beni sekarang harus berhenti, di belakang Pak Beni ngantri nih, banyak banget yang mau Zoom meeting untuk kelas yang lain. Jadi, kesimpulan hari ini adalah yang pertama tentang jujur. Betul. Jujur Ya. tentang apa? Ate, Pak.
Antara perkataan dan perbuatan harus sama. Itu namanya jujur. Apa Pak ulangi? Kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Orang yang melaksanakan amanah disebutnya orang yang melaksanakan tanggung jawab. Orang yang tidak amanah disebutnya orang yang tidak melaksanakan tanggung jawab. Amanah dapat dibagi 3, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan yang terakhir amanah terhadap diri sendiri. Istiqomah dan penjelasan amanah Pak Beni akan sambung di hari yang lain. Pak Beni usahakan sebelum 1 minggu ini Pak Beni bisa kembali bertatap muka dengan kalian melalui Zoom meeting atau melalui cara yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.